trek Medan ke Banjai ini paling susah dibandingkan jalan ke Siantar, jalan ke Binjai. Kan cuma itu pintu gerbangnya kan. Tapi kalau macam kami supir sinabung ini udah biasa, bisa. Iya. Siap ya, kosong ya, kosong ya. Oke, jaga. Paling ngeri bawa mobil ini dari Cakaralam ke Sembahela. Karena di situ tekongannya manis, nengoknya manis. Nengoknya aja. Karena jalan itu agak manis dia, tekongannya agak manis, lagi pula dia bergelombang. Mereng lagi menurun tajam. Jadi banyak supir itu di situ salah sangka dia. Tekongan yang ini gini. Sebetulnya enggak. Kita dari atas itu udah hati-hati kita itu. Udah ancang-ancang rem lah. Baru kita tengok ke bawah itu mah ke situ kelihatan kenek. Kalau kenek bilang masuk katanya berarti mobil kosong di bawah, kita masukin aja. Jadi tancap dari situ. Kalau kayak gini nggak berbahaya kali. Hah? Kalau kayak gini tekongan nggak malah berbahaya kali. Karena udah tahu kita tekongan patah kayak gini kan, kita udah hati-hati. Yang paling berbahaya tekongan kayak gini nih. Nah, ini. Nampaknya enak ini ngambilnya ini. Ini yang paling susah sini. Sini sering kejadian sini. Nampaknya aja itu enak. Ya pasti takut lah, jalannya belok-belok. Apalagi naik dia gitu kan, apalagi kalau sempat supirnya balap, nah itu ya namanya jantung itu ya pasti deg-degan juga kalau balap ya, terus apalagi keneknya kadang kan ya manjat-manjat ke atas gitu kan, ngeri kita yang angkat barang ke atas gitu ya. Ya maunya kalau bisa ya balap tapi hati-hati, nah itu paling tidak kuncinya, karena kalau nggak balap pun saya terlambat. Nah, cari setoran kita. Gimana dibikin enggak? Kadang-kadang dipotong orang, malu juga kita. Ketawainya di dalam, dimarah-marahi penumpang. Kejar, potong katanya. Jangankan laki-laki yang ngompori, perempuan dikasihnya sirih ke depan. Nah, makan sirih kau dulu katanya. Sia dia mari, kosong nggak mari. Baru pencak hari. Udah kari. Mana udah. Kalau daerah Cakaralam banyak itu, sering lah, sering. Bisa dibilang tiap minggu ada. Ada situ satu tekongan itu, kalau kita nggak biasa, pasti kita gelagap. Pas hari Minggu itu di tekongan Family Join namanya itu. Itu ada kita melihat, kita juga hampir kena tabrak itu. Mobil Rahayu Lin 41 itu. Itu dia udah ngejar saya itu. Karena saya mengelak, karena dia udah meper-meper, dia banting setir ke kiri masuk jurang dia itu. Memang situ paling berbahaya itu. Kalau kita dari sini nggak hati-hati, paling berbahaya. Jalan gelombang, licin, tekongan tajam. Tapi kalau kita udah biasa, udah tahu kita ngambil ancang-ancang. Kalau kita selisih mobil di sini, caranya gini, udah tahu kita itulah. Pokoknya kaki kita udah naik di pedal itu. Jadi kalau umpamanya dengan tiba-tiba pun masih bisa kita ngerem, walaupun rem kita belum makan, tapi kita udah siap sedia itu.
Ah, ini pun pernah kejadian ini. Tekongan yang ini pun sering kejadian. Tengok kan member itu kan. Kan ada bekasnya member itu. Kalau tekongan yang ini sering kali pun. Karena soal mobil besar dari bawah, kalau kita nggak hati-hati, dia habis bikinnya jalan itu. Jadi kita terpaksa buang ke kiri. Kalau nggak buang ke kiri kena kepala. Tadi pun ada. Iya pagi di depan saya lah itu. Penumpang mobil lain lah. Karena gini, tadi kami kan lomba-lomba. Saya di depan. Di Kampung Sugu itu saya dipaksanya, dipotongnya. Saya kasih jalan. Rupanya di Duren Piti itu saya udah ngerem, dia di depan nggak ngerem. Jadi mobilnya oleng-oleng, penumpangnya jatuh. Tadi pagi lah itu. Kalau ke Medan itu dari Kabanjahan ngerem terus itu. Remnya ini nggak tahan. Rem sama gerdang lah. Itu kalau rem, setiap kami sampai di terminal dicek itu. Kami supir kan tahu kami ada remnya apa enggak kan. Kalau kira-kira ada kekurangannya, kami laporkan sama montirnya. Ini kan saya bawa dulu mulai dari Brastagi remnya bagus. Tahu-tahu sampai di Sibolangit nggak ada. Ya udahlah di parit itu aja bikin remnya. Habis cemana? Tapi masukkan aja bannya ke parit, berhenti di situ dia. Kalau masa klekson, kalau Medan Kabanjai ini, kalau kita nggak pakai klekson kuat, kadang-kadang motong truk itu pun kita susah. Kalau klekson aslinya kita bikin, nggak kedengaran. Jadi kita bikinlah klekson yang besar itu. Ngoeng katanya itu. Jadi dia kan minggir terus dia. Kalau umpamanya hari Senin kan masuk kapal dari Jakarta kan. Kalau ada dia menuju Tanah Karo, 80% lah naik Sinabung Jaya dia. Karena Sinabung Jaya ini udah masuk travel ini. Hanya ini yang ada di travel. Kamu tanyalah nanti. Yang lain nggak ada. Itu maka kalau orang Barat yang dia kemari, naik kita. Orang Belgia sering di atas itu. Dari Belanda, yang suka dia di atas orang Belanda. Yang paling suka dia. Kalau orang Belanda datang kemari, pasti dia di atas. Ya kita kan sering. Kalau datang dia, halo, where come from? Amsterdam. Amsterdam kan Belanda kan? Yes, sir. Where come from? Swiss. Oh ya. Bilang, si botol kering. What's name? My name Bedomanta. Bedomanta. Yes. Berangkat terus ya. Geser. Masuk ya. 28. Geser. Misi dari penumpang PO Sinabung Jaya, kalau penuh semua kira-kira 30. 30 itu kalau lagi banyak penumpang itu bisa juga dimuat di atas itu 30 juga. Jadi berkisar 60 lah. Ada juga dia pegawai kantor bupati, yang ngajar, ada juga yang pedagang, ada juga pelajar. Oke ya, Bang? Pada umumnya pelajar dia senang di atas itu. Tapi kalau ongkosnya lain sama penumpang umum. Kalau dia pegawai 3.000 itu karena dia kan udah penumpang tetap dia kan. Jadi kita kasih diskon. Yo.
kami supir ini cemana lah. Kalau kami nggak taruh di atas, banyaklah penumpang. Kita kan merasa kasihan penumpang itu nggak balik dia kan. Jadi kita kasih di atas aja. Mama pun ada juga yang mau di atas. Mama. Jaga barangnya, Pak, biar nggak Enggak. Memang dia di dalam dia nggak tenang, dia di atas tenang. dingin ya, Pak. Terkecuali di samping supir. Mau dia kalau di dalam. Ditilangnya pun kami sering ditilangnya itu. Karena di atas sudah diperingati tetap bandel, ditilangnya itu. Ada 62 pun bagai enaknya 50 ya. Kadang-kadang mahasiswa yang nakal. Kadang-kadang kalau ada dia 15 orang di atas, sering dia main-main itu, dia goyang-goyang mobil di atas itu. Tapi goyang-goyang pun dia, macam besok lah Sabtu kan, itu pasti di depan bangku satu cewek itu semua itu. Tapi goyang-goyang pun dia di atas, di bawah kami membawa nikmat. Karena cewek penumpang yang di samping kami pun dia bergoyang juga itu. Jadi kami bawa mobil pun jadi goyang pula kami kan. Isi ke gelar dulu. Gelar dulu isi ke. Bisa ya? Sudikai. Orang kami Super Sinabung Jaya ini semua kan namanya bintang film kan. Tanya di Sumatera Utara pun kalau Super Sinabung Jaya katanya semua tahu orang bintang film semua itu. Kenek-keneknya itu lain lagi, banditnya lah dia. Ada kemarin. Sebetulnya kenek ini kita kasihan. Kami supir ini tanggung jawab sebetulnya hanya bawa, tapi kalau kerusakan dia sebetulnya itu. Karena tugasnya banyak itu kenek. Pecah ban di jalan dia. Mengambil penumpang pun dia, mundak barang pun dia, menurunkan barang pun dia, menyapu pun dia, menyuci pun dia. Kadang-kadang dia kayak monyet itu bergelantungan itu. Kalau udah banyak penumpang, kayak monyet itu. Itu maka saya kadang-kadang heran ngeliat kenek ini, nggak pernah jatuh kenek. Dimanapun dia bisa hinggap. Asal dapat tangannya sedikit aja, udah hinggap dia itu. Takut sebenarnya, apalagi serempet kan, takutnya aku. Kenek ini kadang-kadang jahat juga. Kadang-kadang ada penumpang 20 orang di atas, udah kami taksir supir itu kan. Pasti nanti dapat 200. Dikasihnya 180 itu. Memang udah pas taksiran kami itu. Dia pun merasa pas itu. Dia bilang bibik 2 di atas. Tahu-tahu dikantonginya uangnya itu. Katanya bibiknya. Udah 10.000 sama dia kan. Tapi kalau pendapatan kan dia tahu. Orang dari dia duit sama kami kan. Tahu dia itu. Jadi mukanya diseram-seramkannya sama kami. Di situ pula kami gondoknya. Tapi kalau melihat dari pekerjaannya kami kasihan. Melihat dari pendapatan yang kami taksir. Jauh berkurang. Kadang-kadang kupingnya itu mau dikunyah. 45 ada gede 45 ya. Kalau nggak ada rute ini, kurasa udah banyak yang kecewa. Banyak sekali yang kecewa karena gini, penumpang armada Sinabung Jaya ini paling sedikit dia jalan 90 satu hari. Jadi 90 satu hari bikinlah penumpangnya udah, bikinlah nggak banyak kita kan, 25 orang satu mobil. Kali 20 kali 4 lagi, udah berapa orang yang kecewa? Kan udah berjuta orang yang kecewa kan? Setorannya ini nggak dipatokkan. Kalau macam kami, setoran itu langsung sama toke. Aku pula kau bilang. Ini 10.4 mungkin. Jadi macam gini, sampai nanti di Medan, kita bawa ke gudang. Jadi kita bikin pengeluaran, berapa masuk, keluar, sisanya berapa persen sama kami supir.
Jadi semua uang keluar sama tiap stasiun itu berkisar 80.000. Belum lagi uang, ada itu uang samping-sampingnya itu. Enak usaha yang anak Malah bam. Kadang-kadang bisa dibilang dapat juga 100. Kadang-kadang 200. Kadang-kadang nggak ada. Kalau kena kadang-kadang ya bisa, itulah kadang-kadang juga. Bisa juga dia dapat 100. Bisa juga 70. Kadang-kadang marah-marah aja sama cuma dapatnya. Habis supir pun nggak ada, kena mau apa lagi? Makan juga tempat biasa di rumah. Jadi kita kena. Sendenta. Oh, malah minum nari. Ito ya, sino na rin tao naman ni. Sebetulnya saya nggak sanggup lagi nih supir ini. Iya nggak sanggup, tapi karena terpaksa. Ke ladang kita nggak sanggup, kerja apa lagi coba. Kalau udah kita ke motor, apapun katanya kerja apapun udah nggak sanggup lagi itu. Kalau memang udah kian bawa bus dia. Ya cemana lah, namanya udah kalau udah kena bibir kita ini selender, kemana pun katanya kemari aja dikejar. Minum oli, udah eceknya udah terminum lah, udah terjilat. Jadi kalau udah terjilat itu kan nggak bisa kita lupakan itu. Di kamar tiga. Ay, berikan kasen di mana ngelah kutu. Bagian bus. Di laos kaman jalan-jalan bawa motor. Kita ikan. Ada juga rasa ngerinya, tapi kadang-kadang ya cemana lah kalau cari makan. Rasa ngerinya itu dibuang lah, tinggalkan kadang-kadang di hutan sana.